Shalom, selamat pagi Jemaat GPDI Kasih Immanuel. Kembali kita bertemu di dalam ibadah raya pada hari ini. Selesai ibadah pada hari ini, ada sekolah minggu yang akan diadakan pada jam 9 pagi melalui aplikasi YouTube untuk kelas babies. Untuk kelas junior dan kelas beginner akan dimulai pada jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Kemudian bagi para ibu-ibu dan para wanita dewasa dapat mengikuti ibadah online pada hari Selasa jam 7 malam juga melalui aplikasi Zoom. Kegerakan pendoa syafaat bagi bangsaku masih akan terus berlangsung setiap hari Rabu dan hari Kamis pada jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Setiap jemaat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dan mengambil bagian dan menentukan waktu berdoa masing-masing. Kemudian pada hari Jumat kita akan kembali berkumpul bersama-sama dengan Ibu Gembala untuk mengadakan Zoom meeting. Lalu pada hari Sabtu dan hari Minggu, J-Club akan kembali hadir seperti biasa. Dan sebelum ibadah dimulai, saya akan mengajak para jemaat untuk sama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk keberadaan kami. Biarlah kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau bernyanyi Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang minggu ini juga hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan.
Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah segala yang terbaik kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang disampaikan itu boleh berasal daripada Roh Kudus. Oh Yesus, terima kasih dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Ya, saya berharap saudara semangat untuk mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya juga saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Tema hari ini saya akan menyampaikan kebenaran tentang yang namanya impian, saudara. Penting sekali untuk kita memiliki impian. Karena impian adalah sesuatu yang hanya manusia bisa lakukan, saudara. Tuhan menciptakan kita manusia dengan ciri yang sangat khas yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, yaitu memiliki impian. Luar biasa bukan? Mungkin saudara tahu bahwa tanaman di sekitar kita seperti rumput misalnya, setiap tahun kita lihat ya warnanya seperti itu ya, hijau ya, bentuknya juga seperti itu ya. Kalau kita lihat misal burung di udara, kita lihat bagaimana dia membuat rumahnya. Ya rumahnya seperti itu, dari jerami ya, berbentuk seperti setengah lingkaran, dan dia taruh carang-carangnya. Tetapi berbeda sekali dengan manusia. Manusia memiliki rumah yang modelnya macam-macam. Ya, ada yang modelnya tinggi ya, ada yang modelnya melebar, warnanya juga warna-warni, modelnya ada yang minimalis, ada yang modern, ada yang seperti kerajaan, saudara. Dan berbagai hal sangat-sangat unik yang manusia bisa lakukan. Kalau kita perhatikan rambut indah burung kakatua ya modelnya seindah-indahnya begitu terus. Nggak pernah kan kita melihat kakatua di bonding gitu rambutnya ya. Tetapi kita lihat manusia rambutnya waduh macam-macam. Ada yang bentuknya mau keriting, mau lurus, warnanya dirubah-rubah seenaknya, saudara. Setiap hari mau rubah warna juga bisa. Mengapa manusia begitu luar biasa? Karena manusia memiliki impian di dalam hidupnya. Tuhan menciptakan kita di dalam Kejadian pasal yang pertama 26 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi." Saudara perhatikan firman Tuhan ini, bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, pencipta kita. Amin, saudara. Saudara bersemangat karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita dibuat oleh Tuhan sangat spesial. Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah pencipta yang luar biasa. Lihat karyanya, lihat warna yang digunakan Tuhan berwarna-warni. Karyanya luar biasa, bentuknya berbeda-beda ya. Burung yang satu dengan burung yang lain juga berbeda ya, saudara. Ayam yang satu dengan ayam jago, ayam betina, belum lagi ayam yang lain-lain banyak modelnya. Ikan, ada ikan koki, ada ikan cupang, ada ikan teri, ada ikan paus, ada ikan hiu. Waduh, begitu luar biasa ciptaan Tuhan yang berbeda-beda. Sifat-sifat Allah itu ada dalam hidup kita karena kita memiliki impian, saudara. Manusia dulu hanya naik kuda, bermimpi suatu kali bisa ada kendaraan yang lebih cepat dari kuda. Mereka menemukan mesin uap, mereka menemukan motor, mobil, bahkan pesawat. Bahkan tidak hanya pesawat, tetapi juga pesawat ulak-alik yang bisa naik sampai ke bulan. Karena manusia memiliki impian. Luar biasa, saudara. Tanpa impian, hidup kita akan biasa-biasa saja, saudara. Dan saya percaya Tuhan memiliki mimpi atas hidup kita. Dari awal diciptakannya
bumi ini, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, Tuhan juga menaruh mimpinya di dalam Adam dan Hawa. Tahukah saudara, kita sendiri sebetulnya tidak mempunyai mimpi kalau itu tidak diberikan oleh Tuhan, Sang Pencipta kita. Di dalam Kejadian 1 ayat yang 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas sekali bukan? Firman Allah berkata, Allah memberkati mereka, ya Adam dan Hawa, dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Tuhan menaruh mimpinya kepada Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa tidak hanya di taman yang kecil dan mungil ini. Tuhan memiliki mimpi di mana Adam dan Hawa, suatu kali engkau tidak hanya di Taman Eden, tetapi engkau akan beranak cucu. Engkau akan memenuhi bumi dengan gambar Allah yang sudah dimulai dari Adam dan Hawa. Dan keturunan Adam dan Hawa menaklukkan bumi, menaklukkan ciptaan Allah yang lain. Tuhan memberikan mimpinya untuk Adam dan Hawa. Ini adalah tujuan Tuhan yang Tuhan taruh. Itu seperti GPS yang menuntun Adam dan Hawa kepada tujuan yang betul, tujuan yang benar. Tetapi dosa merusak, saudara. Dosa merusak impian Tuhan atas Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa kehilangan arah, kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi saudara, dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, Tuhan memberi mimpi kepada Abraham. Abraham adalah orang yang Tuhan percayakan mimpinya lagi untuk mengemban mimpinya Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, siapakah Abraham? Abraham adalah seorang kakek saat itu yang berusia lanjut, dan Tuhan memberikan mimpinya atas Abraham, saudara. Dengan kondisi yang sudah tua, dengan kondisi yang tidak mungkin lagi secara manusia memiliki anak, tetapi Tuhan menaruh impiannya atas Abraham, saudara. Mimpinya juga nggak kira-kira, saudara. Mimpinya Tuhan itu mirip seperti yang Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa bisa menguasai bumi. Dan mimpi Tuhan atas Abraham apa dikatakan? Aku memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Ya, dikatakan olehmu semua di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian juga Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, di mana bumi akan ditaklukkan. Ini mimpinya Tuhan. Saudara, Abraham mungkin udahlah, kita kan sudah tua, gak usah neko-neko, gak usah berharap yang macam-macam. Tetapi mimpinya Tuhan atas Abraham kembali diberikan, saudara. Dan Abraham akhirnya bisa melahirkan keturunan yang luar biasa melalui Ishak, saudara. Dan seterusnya, kita melihat bahwa impian Tuhan tidak berubah, saudara. Di perjanjian baru di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus, Dia memberikan mimpi juga kepada murid-muridnya. Tujuan mengapa kamu ada di muka bumi ini, engkau harus menggenapi apa yang menjadi mimpinya Tuhan, di mana semua bangsa akan menjadi murid Tuhan. Tidak hanya kota tertentu, tidak hanya negara tertentu. Bayangkan, saudara, waktu itu belum ada zaman internet seperti saat ini. Waktu itu belum ada transportasi secanggih ini, di mana orang pindah dari satu bangsa ke bangsa yang lain dengan mudah. Waktu itu untuk pindah ke suatu negara itu pasti penuh pergumulan. Karena apa? Transportasi yang terbatas.
Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia memiliki impian untuk murid-muridnya untuk bisa menjadi berkat. Suatu kali saya merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Firman Allah berkata, kita itu seperti pelita. Pelita itu, Tuhan katakan jangan taruh pelita di bawah kolong. Karena apa? Kalau di bawah kolong, cahayanya ya di kolong itu, saudara. Nggak akan menerangi ruangan. Tapi Tuhan ingin pelita itu ditaruh di tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya bisa menerangi. Mengapa Tuhan memiliki impian untuk kita jadi berkat? Tidak hanya untuk sekitar kita, keluarga kita. Tapi Tuhan ingin kita seperti pelita ditaruh di tempat yang tinggi. Supaya saya menerangi banyak orang. Menerangi orang-orang yang bahkan jauh, saudara. Ini yang Tuhan rindukan untuk setiap kita. Miliki impian ya Tuhan. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, ya, menjadi liar rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, there is no vision, the people perish. Saudaraku, kata wahyu atau vision dalam bahasa Inggris, ya, aslinya dalam kata vision ini dalam bahasa aslinya disebut juga mimpi. Tahukah saudara? Kalau tidak ada mimpi, tidak ada visi, maka hidup kita akan liar. Hidup kita nggak akan beraturan. Berantakan semuanya. Dari keuangan kita juga akan berantakan. Hidup kita akan berantakan, saudara. Keluarga kita berdampak kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, temukan di awal tahun 2021 ini mimpinya Tuhan atas hidupmu. Impian yang dari Tuhan itu, kalau sudah ada dalam hidup kita, itu susah hilang ya saudara. Betul, ya. Nggak bisa hilang di dalam pikiran. Kita mau usir-usir, dia balik lagi saudara. Sepertinya itu seperti kayak orang sebut itu kayak udah panggilan hidup kita. Yusuf bermimpi, itu nggak bisa hilang di dalam pikirannya, makanya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Ya. Pokoknya mimpi itu terus merasuki dia. Saya rindu, ada kerinduan yang ini terus, ingin terus menjadi berkat, ingin terus untuk menjadi lebih baik. Kalau kita perhatikan, banyak di Alkitab anak-anak Tuhan memiliki mimpi. Paulus bermimpi, ya. Yusuf, ya, suaminya Maria juga diberi mimpi oleh Tuhan. Mimpi yang Tuhan berikan adalah tujuan yang membawa kita kepada rancangan Tuhan. Ada seperti GPS, arahan dari Tuhan buat kita. Temukan mimpi Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Apa bedanya mimpi dengan berhayal? Kebanyakan orang berpikir, oh jangan ngayal lu ya. Oh jangan mimpi di siang bolong ya. Ada perbedaan yang sangat-sangat berbeda antara mimpi dan disebut dengan khayalan kosong, saudara. Mimpi atau visi itu dimulai dari setia pada hal yang kecil, pada prototipe yang kecil. Sebaiknya kalau khayalan itu pengennya langsungnya gede nih, saudara. Kalau ngayal itu pengen gede. Wah, saya pengen ke bulan. Tetapi kalau impian, dia bisa langsung mewujudkan mimpi yang besarnya itu dengan perkara-perkara kecil. Seperti yang contoh Yusuf kerjakan. Dia mimpinya luar biasa besar, tetapi dia mau setia saat dia menjadi budak di rumah Potifar, di penjara hingga mencapai kecataan. Yang kedua, visi itu dilandasi oleh iman. Mimpi yang dari Tuhan itu dilandasi oleh iman. Seperti Abraham. Walaupun sepertinya mustahil, tetapi ada keyakinan di dalam batinnya, di dalam hatinya, bahwa ini rencana Tuhan, ini maunya Tuhan, dan saya yakin ini pasti bisa terjadi. Yang berikutnya, apa perbedaan mimpi dan khayalan? Yang ketiga, mimpi atau visi itu memiliki fokus, namun tidak demikian dengan khayalan. Khayalan itu nggak fokus. Bisa mudah-mudah berubah-ubah, saudara.
Kadang ingin itu, kadang ingin itu, kadang ingin berubah terus. Tetapi ketika kita memiliki mimpi yang dari Tuhan, nggak bisa berubah. Selalu ada, saudara. Selalu kita rindukan. Walaupun itu bisa terpendam di dalam hidup kita, tetapi itu tidak hilang, saudara. Tetapi kalau ngayalan bisa, kadang tergantung lokasi tidurnya di mana. Kalau tidur ini bisa ngayal, bisa jadi presiden, entar ngayal jadi Elon Musk, kadang-kadang ngayal jadi Bill Gates ya. Dan yang keempat, apa bedanya? Kalau mimpi, visi itu membuat kita rajin. Actionnya tuh jelas, saudara. Dia membuat dia menjadi begitu disiplin. Dia belajar untuk setia mewujudkan mimpinya. Tidak gampang menyerah. Dia akan terus kejar, saudara. Ya, saya melihat orang-orang inilah yang betul-betul akan melihat mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, saudara. Nah, saya berharap saudara bisa mengerti dan saudara memiliki mimpinya Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, ada 3 level impian manusia yang saya mau share juga kepada saudara. Level yang pertama yaitu hanya untuk cari untung, saudara. Profit oriented. Mimpinya tuh cuma yang pertama itu cari untung. Yang penting untung, yang penting untung. Pikirannya cari duit aja. Yang pokoknya cari duit. Bohong dikit-dikit gak apa-apa deh. Yang penting untung. Bahkan kalau ke gereja pun tujuannya apa? Cari untung, saudara. Supaya diberkati ya. Supaya usaha saya diberkati ya. Kenapa kamu memberi persembahan? Supaya berlipat-lipat ganda keuntungan buat saya gara-gara persembahan saya ya. Mengapa kamu sungguh-sungguh ke gereja? Supaya dapat hoki. Kenapa kamu selalu pengen perjamuan suci? Supaya gua hoki ya. Nah, ini level impian manusia yang pertama, saudara. Hanya ingin cari untung. Kalau cari jodoh juga matre banget, saudara. Dia hanya profit oriented. Untungnya buat gua apa nih? Ya. Kalau tidak mendatangkan untung, nggak mau ikutan, saudara. Kalau disuruh memberi, ogah deh, gitu ya. Tetapi ketika kita ada di level hanya cari untung, saudara, kita tidak mungkin bisa menemukan apa yang menjadi impiannya Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua levelnya yaitu apa? Aktualisasi diri. Ya, bahasa kerennya passion oriented. Dia mulai tidak memikirkan diri sendiri, ya. Mulai ingin berbagi, ya, mulai sharing bakatnya. Dia ingin memaksimalkan potensinya. Dia ingin memaksimalkan potensi hidupnya, saudara. Bakatnya. Oh, dia kadang-kadang nggak dibayar juga nggak apa-apa, saudara. Dia ingin di sini hanya ingin berbagi, saudara. Dia hanya ingin apa yang menjadi talenta dia. Dia pengen, memang dia suka, saudara. Ini hobi saya. Kalau dia penyanyi, wah dia bisa nyanyi di mana aja, saudara. Di gereja dia nyanyi, ya. Emang passionnya itu, kerinduannya itu. Dia ingin aktualisasi diri. Kalau dia seorang pemusik, wah dia akan suka bermain musik, saudara. Dia akan berkarya, saudara, untuk aktualisasi diri. Yang mungkin dia sukanya masak, wah dia akan masak buat memberi ya orang-orang lain ya. Dia akan masak ya, untuk dia akan ngajarin masak orang-orang yang mungkin pengen belajar masak. Kadang-kadang nggak dibayar nggak apa-apa, dia udah senang, saudara. Ini impiannya, saudara. Tetapi ada yang ketiga, ya. Impiannya adalah God purpose. Tujuan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini saudara. Ini yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan ingin kembalikan ke dalam hidup kita. Temukan sampai level yang ketiga ini, saudara. Temukan di mana saudara dan saya tahu apa sih tujuan Tuhan. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Mengapa saya ini lahir di muka bumi ini dengan talenta yang sangat khusus, dengan bentuk wajah yang sangat khusus, dengan kemampuan yang sangat khusus ini. Pasti ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun itu bagiannya mungkin kecil, tetapi orang yang memiliki tujuannya Tuhan, dia melihat sesuatu yang besar, saudara.
Kalau kita lihat Abraham itu hanya melahirkan anak yang dijanjikan itu Ishak, saudara. Ya cuma Ishak, saudara. Kecil, ya. Satu ini Ishak, saudara. Tetapi melalui Ishak, dia bagaikan pelita yang diangkat tinggi, saudara. Melahirkan keturunan-keturunan hingga Yesus dilahirkan dari keturunan Ishak. Level yang ketiga ini, saudara, menemukan tujuan Tuhan, menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Di mana hidup kita tidak hanya menjadi berkat buat keluarga kita, tetapi menjadi berkat buat bangsa-bangsa, saudara. Dalam Filipi 3:13-14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dengan berbagai kemampuannya, talentanya, latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, dia melupakan apa yang di belakang dia, saudara. Dia mengejar God purpose. Dia mencari panggilan sorgawi dari Allah, dan dia menemukannya, saudara. Dan saya yakin saudara dan saya memiliki panggilan khusus di mana Tuhan menetapkan kita untuk jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Ada sebuah gambar yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Langkah untuk mencapai impian, mencapai apa yang Tuhan inginkan itu bukan garis lurus dari bawah ke atas diagonal, tetapi langkah yang akan terjadi dalam hidup kita untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan itu seperti lurus terus benang kusut di tengahnya, saudara. Ada turun, ada naik, ada belok kiri, belok kanan, kadang belok turun, terus kadang-kadang rada keriting, saudara, sampai mencapai tujuan. Tahukah saudara bahwa apa yang kita lakukan mencapai panggilan Tuhan dalam hidup kita itu bukan garis lurus, saudara. Ada proses di mana Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin, saudara. Tuhan akan membawa kita untuk dari titik satu ke titik berikutnya, A ke B ke C sampai ke Z. Tuhan akan menuntun kita. Dia beserta dengan kita. Saat mungkin kita menghadapi rada-rada kusut, usaha susah karena COVID, ya, ada berbagai masalah di dalamnya, ada masalah keuangan, ada masalah hutang piutang, mungkin ada masalah keluarga, waduh muter-muter. Tapi percayalah saudara, perkatakan dengan iman bahwa Tuhan memiliki tujuan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Saya pernah ceritakan buat saudara, ada teman saya terlibat hutang. Awalnya dia hanya berpikir, aduh yang penting hutang saya lunas. Yang penting urusan saya ini, stres saya gara-gara hutang selesai. Tetapi dia tidak hanya berhenti untuk menyelesaikan hutangnya, tetapi dia menemukan God purpose. Dia memiliki impian di mana melalui hidupnya dia bisa membantu orang-orang untuk bisa mengatasi hutang, bisa menang, bisa benar dalam hal keuangan. Temukan panggilan Allah dalam hidup kita, saudara. Saya berdoa untuk anak-anak saya 2030, ya, buat anak saya yang paling besar, kamu bisa tembus ke dunia internasional. Saya doakan, saudara. Saya berkati dia. Kalau bapak ibu di sini yang memiliki anak, mungkin impian kita sudah terbatas, bukan? Rasanya masa mungkin sih dengan umur saya sekian saya bisa jadi berkat seperti apa yang disampaikan. Tapi percayalah saudara, Tuhan memulai Abraham bukan dari usia yang muda, tetapi ketika dia sudah lanjut usia. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah menaruh mimpinya kepada Abraham. Walaupun mungkin bukan saudara yang menggenapinya, mungkin anak saudara yang menggenapinya. Persiapkan anak-anak saudara dan saya untuk mereka mencapai impian Tuhan dalam hidup keluarga kita. Amin, saudara. Jangan menyerah.
Kalau mungkin bukan kita, mungkin anak kita yang meneruskan. Saya ingat sekali saudara, di Alkitab, Daud memiliki impian dia membangun rumah Tuhan, bait Allah. Tetapi Daud tidak bisa menyelesaikannya, bukan? Yang melanjutkan siapa? Salomo anaknya yang menyelesaikan rumah itu. Saya berkata pada teman-teman saya sudah berkeluarga, kita bukan hanya mengejar impian kita pribadi, tapi kita sedang mencapai tujuan panggilan Allah dalam hidup kita, yang kita harus estafetkan kepada anak cucu kita. Amin. Apa yang saya alami, ini adalah apa yang saya teruskan dari kedua orang tua saya. Orang tua saya selalu menanamkan impian Tuhan dalam hidup kami. Suatu saat kamu pasti akan melayani Tuhan. Suatu saat kamu akan jadi berkat. Dan benar saudara, Tuhan membuka jalan untuk kami bisa melayani Tuhan. Miliki impian untuk membangun rumah bait Allah kehidupan yang luar biasa saudara. Membangun rumah kehidupan saya dan saudara, miliki impian yang benar. Membangun kerohanian tiang-tiang ini saudara, pilar-pilar pernikahan saudara, keuangan, kesehatan saudara, dibangun 4 pilar ini saudara. Jadikan ini impiannya Tuhan. Kita tidak mungkin bisa jadi berkat di bangsa-bangsa dengan pernikahan yang berantakan. Kita tidak mungkin bisa menjadi berkat buat banyak orang dengan hutang, terikat dengan masalah-masalah keuangan, atau mungkin kesehatan yang payah saudara. Oleh karena itu, mari kita bangun rumah kehidupan kita, mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Apa kendaraannya untuk mencapai impian? Ini yang saya suka diskusikan dengan anak saya, dengan teman-teman saya. Apa kendaraan kamu untuk mencapai impianmu? Dia mulai berpikir, oh bukan hanya berdoa ya, bukan hanya percaya beriman ya. Ya kamu penting beriman, tetapi apa? Apa yang kamu imani? Kendaraannya apa untuk mencapai tujuan? Saya memberi contoh saudara. Pada waktu, dari zaman ke zaman banyak kendaraan yang berubah-berubah bukan? Ya. Yesus waktu itu naiknya keledai saudara. Ya. Ketika dia mau dilahirkan ya, Maria Yusuf pakai keledai. Ketika Yesus masuk Yerusalem pakai keledai. Jadi kendaraan ini keledai ya. Tapi sekarang wow udah ada motor saudara. Ada mobil. Bahkan untuk yang kaya banget bisa naik pesawat pribadi saudara, jet pribadi. Apa kendaraannya? Yang penting harus ada kendaraannya saudara. Jangan sampai kita hanya bermimpi tetapi kita tidak mempersiapkan diri kita. Apa kendaraannya? Apa yang Tuhan ingin saya pakai kendaraannya? Oh, saya nggak ada modal nih. Ingat kisah Yusuf. Dia nggak punya modal. Bahkan dia dijual menjadi budak. Apa yang saudara punya? Talenta saudara itu adalah modal yang Tuhan berikan. Kendaraannya. Temukan talentamu saudara. Apapun kendaraannya. Apapun. Entah mau keledai, motor, mobil, atau jet sekalipun. Anda dan saya bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Karena memang bukan karena kuat dan gagah kita. Asal kita mau mencari dengan segenap hati. Kita mau sungguh-sungguh membangunnya. Kita mau sungguh-sungguh di tahun 2021 itu mempersiapkan diri kita. Dari 4 pilar ini saudara. Siapkan diri kita. Siapkan mesbah keluarga saudara. Jangan biarkan bolong lagi. Semangat, amin. Mencapai impian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di ayat yang terakhir saya akan bagikan buat saudara dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat favorit saya ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki impian untuk saudara dan saya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Karena rancangan-rancangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ada rancangan yang dahsyat saudara. Rancangan yang ajaib. Dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara memiliki harapan dalam Tuhan?
Percayalah, pegang janji Tuhan. Amin saudara. Tidak hanya cari untung, tidak hanya untuk aktualisasi diri, tetapi mulai temukan apa sih panggilan Tuhan dalam hidup. Saya percaya saudara, ketika kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita akan full, complete, penuh saudara. Kita akan merasakan kebahagiaan. Kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam kemurahan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan mimpi-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada impian yang indah, impian yang penuh harapan. Biar kami Tuhan memiliki mimpi-mimpi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Itu adalah GPS untuk membawa kami kepada rancangan, kepada tujuan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami terima Tuhan mimpi-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.